Oke, diketahui massa balok adalah M sama dengan 4 kg. Nah, balok ini ditarik oleh gaya F sebesar 20 Newton di atas lantai mendatar yang licin ya, bukan kasar. Gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Yang ditanyakan adalah berapa besar percepatan balok tersebut dengan simbol A. Oke, mari kita proses. Nah, untuk lebih memahami situasi dari soal ini, kita akan coba untuk membuat skema yang disebut sebagai apa? Diagram benda bebas. Ya, atau free body diagram. Nah, ya. Ini penting kita kenali di fisika vektor ya begitu ya. Jadi diagram benda bebas ini sangat penting dan berguna untuk mengetahui berapa buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Ya. Nah, di soal kita diketahui sebuah balok ya dengan massanya dan ditarik oleh gaya, tapi gayanya tidak mendatar, ya kan? Gayanya membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Sekarang kita akan buat diagram benda bebas dari soal kita. Oke. Pada bidang datar licin terdapat sebuah balok, kemudian bekerja gaya, ya. Gayanya tidak mendatar kan? Ya. Gayanya adalah gaya yang membentuk sudut dengan bidang datar atau gayanya miring. Di sini ada vektor gaya F-nya. Kita buat sebagai F, lalu dengan sudut 60 derajat ya antara vektor gaya dengan sumbu datar. Nah, sekarang kita harus mengenal bagaimana memproyeksikan vektor gaya F tersebut ke bidang datar, sumbu datar maupun sumbu tegak. Itu yang disebut dengan komponen-komponen. Yang pertama, komponen gaya horizontal. Yang dimaksud komponen gaya horizontal adalah hasil proyeksi vektor F terhadap sumbu datar. Ya, ini dia. Oke. Nah, ingat trigonometri ya. Apabila dalam suatu segitiga siku-siku diketahui sudut ya, dan ada sisi yang di samping sudut itu terhadap bidang miring, hubungannya apa? Betul, kosinus ya. Ingat kosami, samping bagi miring. Nah, ini kita sebut sebagai F cos 60 derajat. Dengan demikian, komponen gaya horizontal disebut juga sebagai Fx atau F kali cos 60 derajat. Sekarang kita menuju ke komponen gaya vertikal. Komponen gaya vertikal adalah proyeksi dari vektor gaya F terhadap sumbu tegak atau sumbu Y-nya. Ya, inilah hasil proyeksi vektor F ke sumbu tegak. Ya, karena sumbu tegak ini kan sama seperti di hadapan sudutnya ya. Sudut 60 berarti adalah sin demi ya. Maka kita bisa tuliskan sebagai F sin 60 derajat. Oke? Jadi sekali lagi, komponen gaya vertikalnya kita sebut sebagai Fy sama dengan F dikali sin 60 derajat. Lalu timbul pula pertanyaan, apakah hanya 3 buah gaya ini ya yang bekerja pada benda tersebut? Gaya F cos 60 dan gaya F sin 60? Tentu tidak. Ada gaya lagi yang bekerja merupakan gaya kontak antara benda dengan bidang datar. Ya, kita tahu gaya yang mengarah ke bumi, pusat bumi disebut gaya apa? Oke, gaya gravitasi ya. Jadi kita akan buat gaya yang berhubungan dengan aksi reaksi ya. Di hukum fisika kita disebut sebagai W, yaitu berat, dan N sebagai gaya normal. Ingat, gaya normal ini adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap permukaan. Ya.
Apakah N dan W ini digunakan di soal kita? Ya, perhatikan. Yang ditanyakan adalah menghitung percepatan balok. Oke. Nah, di sepanjang bidang datar, di mana terjadi arah pergerakan benda, kita akan menggunakan hukum Newton 2 yang ada di sepanjang sumbu datar ini. Kita akan tulis dulu hukum Newton kedua. Hukum 2 Newton adalah jumlah GG yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatan. Soal kita hanya menyatakan dalam satu massa ya, satu benda. Oke. Jadi sigma F-nya adalah F cos 60 sebagai penyebab pergerakan benda sepanjang sumbu datar. Kita lanjutkan dengan sigma F sebagai F cos 60 derajat sama dengan M dikali A. Ya, kita ingat ingin mencari A, maka A atau percepatan sama dengan F cos 60 derajat dibagi M. Oke. Berapa besar F tadi? Coba lihat di atas. F-nya sebesar 20 Newton dan massanya 4 kg, sudut 60 derajat ya. A, percepatan sama dengan F 20 Newton kalikan nilai cos 60 atau setengah dibagi 4 kg. Jadi, besar percepatannya sama dengan 2,5 meter per second kuadrat.